Anugerah Tuhan membuat kita bisa ada sampai saat ini. Dan dalam kehendaknya kita bisa berjumpa lagi dalam Yesus kuatku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu, rancangan-Mu indah luar biasa bagi kami semua. Kami bisa ada sampai saat ini, hendak mendengarkan, merenungkan, mempelajari dan mempraktikkan firman-Mu. Tuhan tolong agar supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau dan Kau mampukan kami untuk menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Allah Roh Kudus memimpin, memberkati kami semua saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu Hold the Door. Menahan pintu tetap terbuka. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berkaitan dengan tema sebelumnya tentang hak istimewa yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan, yang diantaranya adalah kita mempunyai jalan masuk untuk masuk dan berkomunikasi dengan Tuhan, mengalami kasih karunia-Nya sebagaimana yang dijelaskan dalam Ibrani 4 ayat 16. Maka saat ini tema berbicara tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak istimewa yang Tuhan sudah khususkan bagi kita semua orang yang percaya. Hold the door secara harfiah berarti menahan pintu atau mempertahankan pintu tetap terbuka. Dalam konteks dan ayat seperti yang saya sampaikan tadi, hold the door berarti bagaimana caranya kita menjaga hak istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu dengan bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 16 menjelaskan bahwa kita boleh menghampiri takhta kasih karunia dengan penuh keberanian. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa langsung bertemu dengan Allah. Hanya imam besar yang bisa masuk di ruang Maha Kudus, dan itu pun hanya sekali dalam setahun. Tetapi dengan karya Yesus di kayu salib, batasan atau tirai pemisah itu terbelah, menandakan bahwa pintu kehadirat Allah terbuka. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh masuk bertemu Allah dan berbicara langsung dengan Allah. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa. Pribadi yang sangat mengasihi kita, yang mempunyai rencana yang besar, mulia atas kita semua, Bapak Ibu. Puji Tuhan, pintu yang dahulu tertutup rapat oleh dosa kita, lewat salib dan kebangkitan Kristus, pintu itu terbuka lebar, Bapak Ibu. Dan kita diundang datang setiap waktu untuk alami perjumpaan dengan Tuhan, hidup dalam kasih karunia-Nya, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hanya kalau kita merenungkan, sangat disayangkan jika ada orang percaya, orang Kristen tidak mengetahui hal ini dan tidak menggunakan hak istimewa ini, tidak memeliharanya dan mempertahankannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan melihat pentingnya hal ini, maka sangat baik untuk kita dapat memperhatikan bagaimana caranya memelihara atau mempertahankan hak istimewa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, supaya kita dapat hidup di dalamnya senantiasa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Untuk memelihara, mempertahankan hak istimewa ini. Dalam Kolose 4 ayat 2, kita telah lihat tadi bahwa jawabannya ada di dalamnya Bapak Ibu. Dijelaskan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Itu tugas kita sekarang Bapak Ibu. Ketika Yesus telah membuka pintu, maka kita orang percaya kepadanya
punya tanggung jawab untuk menjaga pintu itu tetap terbuka dengan bertekun dalam doa. Doa adalah tindakan menghubungkan diri dengan Tuhan, baik dengan perkataan maupun tanpa perkataan. Hanya di dalam hati saja Bapak Ibu. Dan bertekun dalam doa, ibaratnya kita hold the door, menahan pintu tetap terbuka. Bertekun artinya tetap melekat, tidak menyerah, konsisten. Doa yang tekun bukan sekedar banyaknya kata-kata, tapi sikap hati yang terus terhubung dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada cara yang sudah diatur oleh Tuhan dalam firman-Nya untuk kita dapat menjaga hak istimewa, yaitu dengan kita bertekun dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kalau kita kembali merenungkan hal yang indah ini seringkali tidak kita ingat Bapak Ibu. Kita tidak memeliharanya, kita tidak mempertahankannya, kita tak hidup di dalamnya. Dengan adanya kesibukan yang banyak, bahkan mungkin ada pergumulan yang begitu besar, doa-doa yang tak terkabulkan sampai saat ini, dan mungkin ada banyak hal lainnya bisa mengakibatkan hak istimewa ini tidak kita ingat, tidak kita pelihara, tidak kita pertahankan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat renungan firman Tuhan ini kembali kita diingatkan. Ada cara yang telah diatur oleh Tuhan dalam firman-Nya untuk menjaga hak istimewa yang Tuhan sudah peruntukkan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu jalan masuk kepada Allah, bertemu secara langsung, dapat berkomunikasi, memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejenak keberadaan kita di saat-saat ini. Apakah hak istimewa yang Tuhan sudah peruntukkan bagi kita mengerti dengan baik, kita hidup di dalamnya, kita mempertahankannya, memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, dengan bertekun dalam doa, atau seringkali ada banyak hal yang sudah membuat hak istimewa ini tak kita nikmati sebagai umat Tuhan. Padahal disitulah letak kekuatan kita Bapak Ibu. Disitulah letak pertolongan kita pada waktunya kita dapati ketika kita terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk hidup dalam doa, dalam keseharian hidup kita. Dalam doa itu ada ucapan syukur, pujian penyembahan, ada permohonan, ada mendoakan orang lain, bersyafaat, hubungan yang erat dengan Tuhan. Biarnya kita hidup di dalamnya. Dan sebagaimana renungan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa sesungguhnya pintu menuju takhta kasih karunia telah dibuka oleh Yesus. Itu adalah hak istimewa kita Bapak Ibu. Tapi untuk menikmatinya setiap hari, kita harus hold the door, menahan pintu itu tetap terbuka dengan bertekun dalam doa. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu kembali mengingatkan kami. Ada hal yang luar biasa yang sudah Engkau peruntukkan bagi kami umat ketebus-Mu. Dan ada cara-cara untuk kami bisa hidup di dalamnya senantiasa. Kami rindu ya Tuhan, untuk hidup di dalamnya. Berjumpa dengan Engkau dalam keseharian hidup kami. Menikmati kehadiran Tuhan, pimpinan, karya, kuasa, rancangan Tuhan atas kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami lebih jauh ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan, menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Berkati semua umat Tuhan dimanapun berada, dari anak kecil sampai kepada orang tua,
Engkau mengenal milik kepunyaanmu. Engkau menolong, melindungi, memimpin, memberkati mereka. Dalam pergumulan mereka, Engkau tahu, Engkau sanggup memberikan jalan keluar, kemenangan. Hanya ada di dalam Engkau. Yang doa syukur kami, menyerahkan hidup, pelayanan, pekerjaan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sama Yesus, aku kuat.